Halo pemirsa, selamat pagi. Iya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI meminta BPKH mengoptimalkan dana haji yang dikelola agar manfaat yang dirasakan oleh umat semakin besar dan maksimal, serta berupaya menerapkan usaha-usaha berprinsip syariah. Komisi 8 DPR RI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk dapat mengoptimalkan dana haji agar nilai manfaat yang diperoleh calon jamaah haji semakin maksimal. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili meminta BPKH mengoptimalkan dana haji yang dikelola agar manfaat yang dirasakan oleh umat semakin besar dan maksimal. Aceh berharap dengan adanya kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang, BPKH bisa meningkatkan kinerjanya dalam memanfaatkan dana haji agar nilai manfaat juga semakin bertambah. Meningkatkan atau mengoptimalisasikan penyelenggaraan ibadah haji. Dan untuk tahun ini tentu kita harapkan nilai manfaat dari dana kelolaan haji ini bisa dapat dioptimalkan untuk membiayai haji tahun 2024. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Ahmad, berharap BPKH bisa memanfaatkan dana haji yang dikelola langsung dengan usaha-usaha berprinsip syariah. Dengan begitu, nilai manfaat dana haji bisa memberikan ketenangan kepada para calon jamaah haji. Usaha-usaha yang dilakukan oleh BPKH itu usaha-usaha yang syariah, di mana usaha itu memang satu sisi kita perlu sekuteri pengamanan terhadap uang yang dikelolanya itu, di lain pihak juga perlu progresif BPKH ini mencari usaha-usaha yang keuntungan besar tapi juga secara syariah itu halal gitu. Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi dari berita Komisi 2 DPR RI yang menghimbau netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu perlu diawasi. Namun pemirsa, jangan sampai hal tersebut justru menimbulkan ketegangan dan juga kesalahpahaman karena ASN tetap memiliki hak pilih. Demi menjaga netralitas ASN di Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan upaya reguler melalui apel setiap Senin pagi. Masalah netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu menjadi penekanan Komisi 2 DPR RI. Meski begitu, anggota Komisi 2 DPR RI tidak ingin himbauan terkait netralitas ASN menjadi isu yang menakutkan sehingga bisa menghilangkan nuansa pesta demokrasi. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana menjelaskan, pihaknya sudah menyebarkan surat edaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan KPUD Kabupaten Kota di Jateng terkait tindakan dan manuver yang tidak boleh dilakukan ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 2, Heru Sujatmoko mengingatkan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu memang perlu diawasi. Namun, jangan sampai hal tersebut justru menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman karena ASN tetap memiliki hak pilih. Netralitas di satu sisi penting, tapi di sisi lain jangan sampai isu netralitas itu menjadi sebuah ketegangan ya, yang menjadikan pemilu itu tidak nyaman gitu loh. Disiplin di satu sisi, jangan sampai mengorbankan pemilu yang bersukaria. Jadi harus pandai memilahnya. Ya. Nah, yang tidak boleh kan ikut kampanye, ya, menjadi pengurus atau anggota tim sukses. Anggota Komisi 2 DPR RI terus menyuarakan agar ASN tidak main-main menyikapi masalah netralitas dalam penyelenggaraan pemilu, apalagi bermanuver kepada paslon capres-cawapres tertentu. Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan berita dari Komisi 8 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada para jamaah haji usai penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 menjadi 93,4 juta rupiah. Jumlah tersebut lebih rendah sebesar 11,6 juta dari usulan awal Kementerian Agama Republik Indonesia yang sebesar 105 juta rupiah. Usai penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada para jamaah haji agar segala permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu tidak terulang. Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 menjadi 93,4 juta rupiah. Jumlah tersebut lebih rendah sebesar 11,6 juta dari usulan awal Kementerian Agama RI sebesar 105 juta rupiah. Menanggapi kesepakatan tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni meminta pemerintah tetap memberikan pelayanan yang maksimal seperti penginapan, transportasi, makanan maupun akomodasi jamaah haji selama beribadah. Adalah kenyamanan, keamanan, dan pelayanan yang maksimal. Jadi insya Allah tahun ini hajinya haji reguler, tapi rasanya seperti haji khusus itu. Jadi dari mulai hotel yang dekat, 1 kamar 4 orang, kemudian makanannya yang ya menu Indonesia tapi udah cukup baik ya. Diketahui biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar 93,4 juta dengan komposisi beban biaya perjalanan ibadah haji yang dibebankan per jamaah sebesar 56 juta atau sebesar 60% dan selebihnya sebesar 37 juta atau 40% bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang dikelola BPKH. Rifki dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang meminta pemerintah pusat menjembatani penjualan pesawat N219 tentunya dengan mendorong pemerintah daerah untuk membeli pesawat jenis tersebut. Di sini guna menumbuhkan semangat dan juga kebanggaan terhadap penggunaan pesawat karya anak bangsa. Untuk mendukung kelangsungan industri penerbangan dalam negeri yang digawangi PT Dirgantara Indonesia atau PTDI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI meminta pemerintah pusat menjembatani penjualan pesawat N219 dengan mendorong pemerintah daerah untuk membeli pesawat jenis tersebut. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, pesawat N219 yang diproduksi PTDI sangat dibutuhkan di daerah-daerah kepulauan yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Pasalnya, pesawat ini mampu lepas landas dan mendarat di bandara dengan landasan pacu yang kecil. Menurutnya, kehadiran pesawat ini akan bermanfaat bagi peningkatan konektivitas antar pulau-pulau kecil di Indonesia. Lebih optimal untuk membeli pesawat-pesawat produk dalam negeri untuk mendorong transportasi antar pulau. Dan kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan dan banyak sekali pemerintah daerah itu yang belum terinterkoneksi dengan penerbangan lokal.
yang dimana para pemerintah daerah yang berada di kepulauan itu juga tidak memiliki kapasitas landasan pacu yang optimal. Wakil Ketua BAKN DPR RI Anies Biarwati juga mendorong Pemda untuk membeli pesawat berkapasitas 19 penumpang ini. Selain untuk meningkatkan produksi dan penjualan, Anies menilai upaya ini akan menumbuhkan semangat dan kebanggaan terhadap penggunaan pesawat karya anak bangsa. Perlu ada komitmen dari pemerintah daerah untuk order pesawat-pesawat kecil yang diproduksi oleh PTDI ini, sehingga PTDI bisa terus meningkatkan kapasitas produksinya dan ini bisa menjadi satu kebanggaan bagi Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Komisi 2 DPR RI meninjau langsung gudang penyimpanan logistik pemilu di Sidoarjo, Jawa Timur untuk memastikan distribusi logistik dan kelayakan sistem penyimpanannya. Jelang pemilu 2024, Komisi 2 DPR RI meninjau langsung gudang penyimpanan logistik pemilu di Sidoarjo, Jawa Timur untuk memastikan distribusi logistik dan kelayakan sistem penyimpanannya. KPU Provinsi Jawa Timur mengatakan, pengadaan logistik tahap 1 yang meliputi kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel sudah tersimpan seluruhnya di gudang logistik. Pengadaan tahap pertama logistik pemilu di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai 57%, menyisakan produksi surat dan kotak suara. Usai meninjau gudang serta melihat langsung spesifikasi bahan segel plastik dan bilik suara, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman menilai, pemilihan gudang cukup representatif dan mampu menyimpan semua kelengkapan logistik pemilu. Amin optimis, kesiapan logistik pemilu mencapai 100% pada bulan Desember mendatang, sehingga dapat segera didistribusikan ke TPS-TPS yang ada. Ya, kita harapkan di bulan Desember ini itu sudah 100% semua. Kalau surat suara memang sudah proses pencetakannya, dan itu sudah terdistribusi secara proporsional di tingkat penyelenggara baik kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan pusat. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Teddy Setiadi meminta KPU memperhatikan aspek teknis seperti keamanan gudang dan ketersediaan penyaring udara agar pekerja dapat lebih nyaman dan aman. Teddy berharap logistik bisa disimpan dengan baik hingga pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Kalau kita lihat dari sisi tempatnya sudah sangat memadai lah ya, tinggal persoalan-persoalan teknis-teknis sedikit-sedikit lah. Ada yang udah 100%, ada yang belum 100%. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1445 Hijriah atau 2024 sebesar 93,4 juta rupiah untuk jemaah haji reguler. Dan mulanya Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan 105 juta rupiah per jamaah untuk besaran BPIH tahun 2024. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TV 09. Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi menjelaskan dengan ditekannya BPIH tahun 2024 rincian beban biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahun 2024 menjadi 56 juta per calon jemaah. Selain menetapkan biaya BPIH tahun 2024, Komisi 8 DPR RI dan juga Kemenak juga menyepakati pelunasan biaya haji menggunakan skema cicilan. Tentunya pemirsa yang dilakukan melalui virtual account dengan sistem top up. Dan Komisi 8 DPR RI terus berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 agar berjalan dengan baik, terutama dalam mengawasi kinerja BPKH untuk mengoptimalkan dana haji agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Komisi 8 DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1445 Hijriah sebesar 93,4 juta rupiah untuk jemaah haji reguler. Mulanya, Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan 105 juta rupiah per jamaah untuk besaran BPIH tahun 2024. Usulan angka Kemenak akan membuat nilai BPIH tahun 2024 melonjak hingga 16% dari nilai BPIH tahun 2023, yaitu sebesar 90 juta rupiah per jamaah. Atas usulan tersebut, Komisi 8 DPR RI menolak tegas usulan Kemenak atas kenaikan biaya BPIH karena dianggap akan memberatkan para calon jemaah haji. Komisi 8 DPR RI terus mendesak pemerintah untuk menekan komponen biaya penyelenggaraan haji, namun tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada jemaah haji. Melalui proses yang panjang, Komisi 8 DPR RI berhasil menekan nilai BPIH menjadi 93,4 juta rupiah. Angka tersebut lebih rendah sebesar 11,6 juta rupiah dari usulan Kemenak. Dengan begitu, nilai kenaikan BPIH hanya sebesar 3% dan masih dianggap realistis. Dalam konferensi pers, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi menjelaskan, dengan ditekannya BPIH tahun 2024 tersebut, rincian beban biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahun 2024 menjadi 56 juta per calon jemaah yang digunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi di Mekah, biaya hidup, dan biaya visa. Sedangkan yang bersumber dari nilai manfaat sebesar 37 juta rupiah atau 40% dari BPIH. Insya Allah kami sudah berupaya semaksimal menemukan angka yang menurut kami sangat rasional. Angka ini tentu kita juga mempertimbangkan dari aspek kemampuan jamaah, tapi juga kita mempertimbangkan dari aspek keberlanjutan keuangan haji. Meskipun nilai BPIH tahun 2024 mengalami kenaikan, Komisi 8 DPR RI menegaskan pentingnya skema cicilan pelunasan biaya haji dalam rapat panja haji, agar para jemaah tidak harus membayar sekaligus biaya pelunasan, sehingga kenaikan biaya haji tidak memberatkan jemaah. Komisi 8 DPR RI dan Kemenak juga menyepakati pelunasan biaya haji menggunakan skema cicilan dengan sistem top-up. Melalui sistem top-up, calon jemaah dapat menyetorkan dana haji
sesuai dengan kemampuannya hingga penutupan pelunasan BPIH tahun 2024. Komisi 8 DPR RI terus berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 agar berjalan dengan baik, terutama dalam mengawasi kinerja BPKH untuk mengoptimalkan dana haji. Pertama, nilai manfaat tersebut merupakan hasil dari dana kelolaan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji ya. Untuk tahun ini tentu kita harapkan nilai manfaat dari dana kelolaan haji ini bisa dapat dioptimalkan. Menteri Agama Republik Indonesia mengapresiasi kinerja DPR RI dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya agar dapat berjalan lancar dan memastikan BPKH telah mengelola dana haji dengan presisi. Ini hal yang sangat luar biasa, menunjukkan komitmen DPR untuk terus memberikan pengawalan terhadap pelaksanaan haji dengan baik. Ini 2 minggu loh. Dan tentu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan pelayanan terhadap jamaah haji yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 telah diselesaikan Komisi 8 DPR RI dengan baik dan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat, di mana Komisi 8 DPR RI berhasil memangkas usulan kenaikan BPIH 2024 dan mendorong kebijakan skema cicilan pelunasan biaya haji guna meringankan keuangan para jemaah haji, serta mengoptimalkan kinerja BPKH dalam mengelola nilai manfaat. Pemirsa, lingkungan selalu menjadi salah satu hal penting bagi keberlangsungan hidup masa kini dan masa yang akan datang. Kenyamanan, kedamaian, dan juga kemakmuran salah satunya bisa kita dapatkan dari lingkungan yang sehat. Dan beberapa hal kecil dapat kita lakukan guna mencapai lingkungan yang sehat. Dan untuk itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Dan pemirsa, kebersihan tentunya merupakan sebagian dari iman. Salah satunya kebersihan lingkungan yang menjadi kewajiban yang harus kita jaga. Kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hal yang penting yang harus ditumbuhkan di setiap diri manusia. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan tips simple namun berdampak besar untuk keberlangsungan lingkungan pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini.
Pemirsa, tentu kita sama-sama sepakat kalau kepedulian terhadap lingkungan saat ini menjadi suatu keharusan. Di tengah kemajuan zaman, lingkungan sehat menjadi pondasi untuk kehidupan kita dan generasi mendatang. Bahkan nih, negara-negara di dunia melalui PBB turut membahas hal ini melalui Sustainable Development Goals atau yang biasa kita dengar dengan sebutan SDGs. Tujuannya untuk perdamaian dan kemakmuran manusia, serta kehidupan planet bumi sekarang dan di masa depan. Namun sangat disayangkan, belum banyak di antara kita yang menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Atau mungkin pemirsa sebenarnya ingin turut menjaga lingkungan, tapi bingung ya apa saja yang harus kita lakukan? Nah pemirsa, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk turut menjaga lingkungan yang bisa dengan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mendaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik. Ketika kita berbelanja, alih-alih meminta kantong plastik, sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri ya pemirsa. Mengurangi pembelian minuman dalam kemasan botol plastik dengan membawa botol minuman sendiri juga sudah mulai banyak kita temui nih. Ini juga salah satu contoh membantu mengurangi penggunaan plastik. Menghemat energi. Siapa yang sering membiarkan lampu dan perangkat elektronik tetap menyala, padahal sedang tidak digunakan? Nah, kebiasaan seperti ini harus mulai kita ubah ya pemirsa untuk turut menghemat energi. Sebelum sepenuhnya beralih menggunakan energi terbarukan, kita bisa mulai dulu nih dengan menghemat penggunaan energi yang ada di sekitar kita. Menggunakan kendaraan umum. Memilih menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki jika memungkinkan, sebenarnya juga cara kita mengurangi polusi loh pemirsa. Selain ramah lingkungan, ramah di kantong juga nggak sih kalau pakai transportasi umum itu? Apalagi moda transportasi di negara kita sudah semakin terintegrasi. Jadi, lebih gampang deh naik transportasi umum kalau mau kemana-mana. Menggunakan air secukupnya. Tanpa kita sadari, dengan menggunakan air secukupnya, kita sebenarnya sudah menabung untuk lingkungan yang lebih baik di masa depan. Sesimpel mematikan keran air ketika kita sedang menyikat gigi, atau memperhatikan jumlah air yang sudah kita gunakan kalau mencuci kendaraan atau mencuci pakaian. Simpel banget kan? Menanam pohon. Banyak tren saat ini yang melakukan penanaman pohon ketika merayakan atau memperingati suatu momen. Pemirsa juga boleh banget loh ngikutin tren ini. Minimal kita punya satu pohon atau tanaman hijau di rumah. Dijamin, selain bikin rumah sejuk, kita juga membantu lingkungan terlihat lebih asri. Mengedukasi dan mengajak orang lain. Yang tidak kalah penting nih pemirsa, mengedukasi orang-orang terdekat kita tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sebenarnya ini jadi PR bersama. Pemerintah Indonesia juga membawa isu ini ke pertemuan-pertemuan internasional. Tanpa upaya bersama dalam melestarikan sumber daya alam, kita menghadapi resiko yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan bumi, tetapi juga kesejahteraan manusia. Ternyata hal simpel berpengaruh besar ya untuk lingkungan kita. Semoga setelah ini kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak ya pemirsa untuk melestarikan keberlanjutan alam dan membangun masa depan yang lebih baik. Dan seperti biasa pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 29 November 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 7 DPR RI yang akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BRIN Republik Indonesia. Sedangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI akan rapat dengar pendapat dengan Dewas dan Dirut LPP TVRI
serta LPP RRI membahas jurnalisme yang independen dan kredibel dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sampai jumpa.